di Lamongan. Salah satu yang populer adalah Masjid Agung Lamongan. Selain arsitektur masjid yang menawan, terdapat beberapa benda bersejarah yang mengandung kisah unik di dalamnya. Pembangunan Masjid Agung Lamongan dilakukan oleh Mbah Yai Mahmud dari Bojonegoro dimulai pada tahun 1908. Pertama kali didirikan, ukuran masjid hanya 0,5 meter berbentuk persegi. Atap masjid berasal dari kayu jati berbentuk garis-garis. Kemudian terdapat 4 tiang yang juga berasal dari kayu jati dengan ukiran-ukiran khas kota Jepara. Untuk bangunan pertama kali masjid ini masih terjaga hingga kini, di antaranya atap tumpang susun 3, 4 tiang lengkap dengan ukiran tulisan Arab dan tumbuhan. Pada tahun 1970 dilakukan pembangunan yang kedua oleh Kiai Haji Mastur Asnawi. Ketika itu ditambahkan sebuah menara yang menyerupai Masjid Qiblataini Madinah. Hal ini disebabkan Kiai Haji Mastur Asnawi telah tinggal lama di Arab Saudi. Menara ini selesai dalam waktu 1 tahunan. Akan tetapi setelah adanya perombakan karena pembangunan menara sebelah utara, menara kini terletak di area dalam masjid. Sedangkan pembangunan yang ketiga dilakukan pada tahun 1982. Karena semakin banyaknya jamaah yang datang ke masjid, sehingga pengurus atau takmir Masjid Agung Lamongan melakukan musyawarah, dan hasilnya adalah diadakannya perluasan area timur dan utara. Ketika pembangunan yang ketiga ini, ada tambahan beberapa ukiran kaligrafi yang diletakkan di atas kubah. Kemudian di sebelah kanan serta kirinya bertuliskan Asmaul Husna. Selain itu, di ruangan ini juga diletakkan 4 tiang dengan ukiran kaligrafi serta tumbuhan, dan juga terdapat 12 tiang kayu polos. Pada tahun 2011 silam merupakan tahun keempat terjadinya pembangunan di masjid ini. Pembangunan diketuai oleh Kiai Haji Abdul Aziz Hoiri. Kali ini diadakan pelebaran tanah masjid sampai ke selatan mencapai Jalan Basuki Rahmat, dan penambahan pintu gerbang di area selatan. Kemudian pembangunan menara kembar dengan tinggi sampai 53 meter yang mengambil perumpamaan usia Rasulullah ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dalam renovasi keempat ini juga diadakan perombakan ruang serambi yang rencananya akan dibuat 3 lantai bergaya arsitektur Timur Tengah. Meskipun pembangunan di Masjid Agung Lamongan cukup besar, namun tidak meninggalkan unsur budaya dan tetap melestarikan khasanah budaya nasional. Di sini benda-benda cagar budaya tetap terjaga sangat baik. Beberapa barang peninggalan sejarah berupa gapura utama, 2 gentong, 2 batu pasujutan, 2 sumur, dan komplek pemakaman waliullah. Benda-benda cagar budaya inilah yang membuat masjid selalu ramai oleh para wisatawan yang tidak hanya ingin beribadah, namun memperkaya pengetahuan. Tidak hanya sebagai sarana dakwah Islam, masjid ini menyimpan beberapa peninggalan cagar budaya yang memiliki kisah unik di dalamnya. Salah satu kisah yang terkenal di Lamongan adalah 2 buah gentong air yang dibuat dari batu. Letaknya ada di sisi-sisi gapura pintu masjid. Menurut cerita, gentong batu tersebut merupakan kepunyaan putri kembar kerajaan Kediri bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Kala itu
yang ingin meminang kedua putri kembar adalah putra Bupati Lamongan bernama Panji Laras dan Panji Liris. Konon kisah pernikahan antara sang putra bupati dan putri raja adalah sebagai usaha Adipati Kediri untuk menjalin hubungan dengan kawasan pesisir utara di Jawa. Tujuan ini membuat Bupati Lamongan agak ragu untuk memilih terima atau tolak. Untuk menyetujui hubungan ini, Bupati Lamongan memberikan 3 persyaratan. Syarat pertama yaitu Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus masuk agama Islam. Syarat kedua adalah pihak wanita yang melakukan prosesi lamaran ke pihak keluarga mempelai laki-laki. Syarat ketiga adalah pihak pengantin perempuan harus menyediakan hadiah gentong air serta alas tikar yang semuanya harus berbahan batu. Ketika persyaratan telah disanggupi oleh Kerajaan Kediri dan mengirim kedua putrinya datang melamar ke Bupati Lamongan. Karena segala persyaratan telah terpenuhi, akhirnya Bupati Lamongan harus mengadakan prosesi pernikahan. Akan tetapi, pernikahan ini dibatalkan karena kedua putra kembar bupati yaitu Panji Laras dan Panji Liris tidak menyetujuinya. Kemudian tercetuslah perang antara Kadipaten Lamongan dengan Kerajaan Kediri. Demikianlah sejarah singkat Masjid Agung Lamongan. Sampai jumpa.